saya itu ada di sebelah barat jalan raya itu. Dulu kan itu ada, ini kan jembatan ya Mbak, itu sejenis apa gini, wong Jawa ngerani buk, ada buk kecil gitu. Itu di sebelah kanannya itu rumah nenek saya zaman dulu. Akhirnya karena hujan 3 hari berturut-turut, banyak sawah itu yang penghasilannya satu orang itu ada 100 karung, ada 50 karung, itu tergenang air. Jadi hujan selama 2 hari 1 malam itu banjir, langsung semua tanaman habis pokoknya. Ini pondasi bekas SD, kalau nggak salah namanya SD Kanisius zaman dulu. Zaman almarhum bapak saya masih sekolah, ini sekolahan dulu. SD Kanisius kalau nggak salah ya Mbak ya. Iya, agak iya. lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Hari ini kita jalan-jalan lagi teman-teman. Kali ini lokasi tujuan kita ada di Dusun Ngebel, Kelurahan Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Nah, jarak lokasi kita kira-kira 16 km arah selatan dari kota Wonogiri dan 72 km di timur kota Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan update kondisi terkini kawasan Waduk Gajah Mungkur, dimulai dari sisi selatan waduk di Kelurahan Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro, di mana di bulan November 2024 ini sudah mulai memasuki musim penghujan meski intensitas curah hujan belum begitu tinggi. Nah, nanti kita akan melihat apakah Waduk Gajah Mungkur yang ada di wilayah Wuryantoro masih mengering atau sudah kembali tergenang air. Nah, perlu kami sampaikan, desa atau kecamatan Wuryantoro merupakan salah satu wilayah yang digenangi Waduk Gajah Mungkur. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ada yang unik di kawasan ini, di mana ketika waduk mulai mengering, maka akan tersingkap atau terlihat bekas bangunan, infrastruktur, ataupun fasilitas umum masa lalu yang dahulu ditenggelamkan saat pembangunan waduk di tahun 1980-an. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini kita sudah berada di Kecamatan Wuryantoro, tepatnya di Jalan Raya Wuryantoro. Di sebelah kiri kita ini ada SMP 1 Wuryantoro. Nah, di depan kita ini ada pertigaan. Nah, buat teman-teman yang akan menuju kota Wonogiri, maka dari pertigaan yang ada di depan kita bisa langsung mengambil arah ke kiri. Nah, kita akan mengambil arah ke kanan atau berbelok ke kanan karena tujuan pertama kita lokasinya ada di sebelah selatan Pasar Wuryantoro. Nah, seperti inilah suasana kota Kecamatan Wuryantoro siang hari ini. Nah, selanjutnya di depan kita, di sebelah kanan kita ini ada Pasar Wuryantoro. Kemudian di sebelah kiri kita ada kantor Kecamatan Wuryantoro. Nah, selanjutnya dari perempatan yang ada di depan kita, kita berbelok ke arah kanan teman-teman. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Dusun Ngebel, Kelurahan Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau kita perhatikan, saat ini terlihat kondisi waduk di wilayah ini masih mengering ya. Dan meski sudah memasuki awal musim penghujan, namun karena intensitas curah hujan belum tinggi, sehingga wilayah ini belum tergenang air. Karena biasanya air sampai bawah pohon jambu yang ada di depan kita teman-teman. Nah, ini adalah kondisi saat air tergenang. Dan perlu kami sampaikan ya, bahwa biasanya ketika air tergenang, maka lokasi ini menjadi parkir dari perahu-perahu nelayan yang mencari ikan di tengah waduk. Nah, yang kita lihat ini adalah jalan yang dulunya merupakan jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Wuryantoro dan Kecamatan Pracimantoro sebelum Waduk Gajah Mungkur dibangun. Nah, terlihat di sini ada bekas-bekas fondasi bangunan yang masih nampak jelas. Kemudian di sini terlihat ada bekas sumur warga yang menunjukkan bahwa lokasi ini dulunya sebelum waduk dibangun merupakan area pemukiman penduduk. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita ini adalah bekas jembatan,
dan terlihat meski sudah tenggelam selama puluhan tahun. Namun kalau kita perhatikan jembatan yang nampak di depan kita terlihat masih sangat kokoh ya. Kemudian di sini juga terlihat air sungai dengan debit yang masih cukup kecil ya. Selamat siang Ibu. Siang Mbak. Maaf bisa mengganggu waktunya sebentar Ibu? Iya bisa. Maaf kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Dwi. Warga dari mana Ibu? Dari Dusun Pondok Sari. Yang sebelumnya di daerah ini yang kena genangan Waduk Gajah Mungkur, akhirnya digeser ke sebelah selatan, itu jadi Dusun Pondok Sari. Ini dulu Dusun Nongo, ada Dusun Pondok, ada Wareng, ada Kenteng, kita sampai ujung timur sana. Dulu ini jalan raya. Waktu pasar Legi di Wuryantoro, dari Batu, dari mana tuh kumpulnya di sini dulu. Tapi setelah ada genangan Waduk Gajah Mungkur, ada yang tran ke Sitiung, ke Sumatera, gitu. Ada yang geser, ada yang kemana-mana lah gitu intinya. Dulu rumah nenek saya itu ada di sebelah barat jalan raya itu. Dulu kan itu ada, ini kan jembatan ya Mbak, itu sejenis apa nek wong Jawa ngerani buk, ada buk kecil gitu. Itu di sebelah kanannya itu rumah nenek saya zaman dulu. Terus dulu jalan raya Mbak, dulu kan sebelum terkena genangan Waduk Gajah Mungkur, ini kan jembatan kan jalan raya penghubung dari Pracimantoro ke Wuryantoro. Karena ada terdampak Waduk Gajah Mungkur, akhirnya dipindah ke daerah Cengkal itu. Dari Wuryantoro ke barat, baru ke selatan. Gitu. Waduk Gajah Mungkur ini mulai surut atau mengering airnya di bulan apa Ibu ya? Nek di bulan itu biasanya Juli Agustus Mbak. Jadi dulu itu kan ini cuman padang rumput. Itu dibuat menggembala kambing, sapi, kerbau. Terus ada salah satu petani yang berinisiatif ini bisa dijadikan ladang pangan seperti itu. Akhirnya dari para petani yang ada di pondok yang dulunya punya sawah Tegal yang bersertifikat, akhirnya mereka berbondong-bondong. Jadi cuman matok Mbak. Jadi awalnya itu patok sini sampai patok sana punya saya. Terus nanti dari patok sana sampai patok sana itu punya bapak si A. Jadi cuman gitu. Jadi siapa yang mempunyai biaya banyak untuk membuka lahan, itu dia banyak lahannya seperti itu. Kebanyakan ditanami padi Mbak. Kalau daerah sini kan susah, itu kita padi kan pakai mesin pompa air. Tapi akhir-akhir ini kan surutnya kan semakin cepat. Kita kebanyakan membuat sumur bor. Jadi untuk untuk mengairi sawahnya, kalau airnya sudah jauh, kita menggunakan sumur. Gitu. Dulu waktu bupatinya Pak Danar itu pernah diadakan pengubinan. Jadi itu Pak Danar rawuh ke sini panen raya, kita bareng-bareng, ada tamu dari Dinas Pertanian, dari kabupaten. Pak Danar sendiri terjun ikut ngeret pari. Waktu itu luar biasa Mbak, panennya itu alhamdulillah itu pas bagus-bagusnya, nggak kena hama, nggak kena banjir. Tapi cukup dulu pernah juga waktu mau diloncengkan di Dusun Pondok Sari Desa Sumberjo, itu kan termasuk di Kampung KB kan. Mau loncengnya itu kan kita persiapan macam-macam segala lah. Kalau Kampung KB kan persiapannya juga begitu rumit dan begitu banyak. Akhirnya karena hujan 3 hari berturut-turut, banyak sawah itu yang penghasilannya satu orang itu ada 100 karung, ada 50 karung, itu tergenang air. Jadi hujan selama 2 hari 1 malam itu banjir, langsung semua tanaman habis pokoknya. Itu alhamdulillah kebijakan dari pemerintah kabupaten memberi ganti rugi benih. Alhamdulillah untuk tahun berikutnya seperti itu. Jadi mulai air mengering atau surut di Waduk Gajah Mungkur ini setiap tahunnya tidak tentu. Terkadang Juni sudah surut, terkadang sampai Agustus baru surut, seperti itu. Kalau untuk di tahun 2024 ini biasanya air sudah mulai masuk atau air di Waduk Gajah Mungkur sudah mulai penuh itu bulan apa Ibu ya? Desember Januari itu sudah mulai
Pokoknya kalau hujannya, ini kan hujannya masih itu ya Mbak, kadang-kadang ya. Jadi belum ada hujan besar. Kalau hujan besar berturut-turut itu nanti ada, kalau orang sekitar mengatakan iwak munggah. Itu maksudnya ikan, Ibu ya? Jadi itu kan hujan banjir kan Mbak. Iya. Ikan-ikan itu pada mencari air yang jernih. Jadi mereka pada ke atas. Jadi di sini di rumput-rumput ini banyak ikan. Ya Allah. Itu kalau iya. hujan apa ya, masuk musim hujan, hujannya berturut-turut itu pasti ada ikan naik. Jadi Iya. semua ini penuh air Mbak, sampai itu ada penghijauan itu. Penghijauan itu sampai pinggir penghijauan itu airnya. Sejauh itu. Ini bisa kering kerontang. Jadi itu kan ada penghijauan sampai situ airnya. Wow. Ini ya Bu ya, luas Iya, sekali Bu iya, ya. luas sekali ya sampai sana itu. Kalau Waduk Gajah Mungkur nanti akan terisi air lagi penuh dan kelihatannya jembatan atau jalan itu nggak bisa Nggak bisa dilalui dilewati. dan dilewati. Kita muter. Lewatnya ke sana, ke utara, itu Berjo, Genuk, baru kita ke Cengkal, baru kita sampai Woryantoro. Jadi agak jauh juga. Sebelum ya, kira-kira berapa menit Ibu seumpama ini ya airnya Kalau kita lewat sini penuh, kan cuma ya? 15 menit. Kalau kita muter kita 30 menit. Makanya anak-anak sekolah itu ngirit lewat sini, uang bensin bisa buat jajan. Kan? Full tangki bisa buat seminggu, hampir 2 minggu. Tapi kalau lewatnya muter itu kan cuma berapa hari gitu. Iya, jadi ya memang ada berkahnya juga seumpama Waduk Gajah Mungkurnya surut bisa ditanami penduduk sekitar dan juga untuk transportasinya jadi lebih dekat Ibu ya. Iya. Jadi mohon maaf, harapan Ibu sebagai warga Pondok Sari khususnya di Kecamatan Woryantoro Ibu ya. Iya. Ini apa Ibu ya? Ya harapan kita Iya. para petani di musim kemarau ya dipermudah rabuknya, di waktu kita panen harganya juga seperti apa yang diharapkan para petani, seperti itu. Amin. Gas, apalagi gas. Kalau di musim kan kita nyedot pompanya pakai gas. Oh. Jadi kalau setiap kemarau pasti gasnya itu langka dan mahal. Jadi harus ini ya Bu ya, apa untuk menyedot air pompa itu harus menggunakan bantuan Kalau gas kita ya. pakai bensin itu kan mahal Mbak. Bensin 1 liternya kalau di pom 10.000, kalau di warung Tingecer kan sudah 12.000. Itu kalau perbandingannya, kalau 1 tabung itu kan harganya kan 20.000. Itu kan 3 kilo. Itu untuk nyedot air pompa itu bisa berapa jam ya, kalau dari pagi jam 7 sampai jam 3 sore itu tapi kalau menggunakan bensin tangki sedot diesel itu kan cuma 3 liter, itu cuma berapa jam, jadi selisihnya tetap banyak Ya Ibu kita ya. lebih menggunakan gas Efisien karena lebih juga irit. ya, Nah, lebih ini irit. masih kelihatan ini sumur. Itu sumur banyak Mbak, titik sumur di bawah sana juga ada sumur. Oh dulu. Tapi masih utuh gitu, biarpun tergenang. Oh tetap masih utuh. Ada Oh berarti itunya. bahannya bagus sekali Bu ya, enggak rusak ya. Enggak rusak. Jadi masih Iya. utuh seperti itu sumurnya. Ini pondasi apa Ibu ya? Ini pondasi bekas SD, kalau nggak salah namanya SD Kanisius zaman dulu. Zaman almarhum bapak saya masih sekolah, ini sekolahan dulu. SD Kanisius kalau nggak salah ya Mbak ya. Iya Agak iya. lupa. Ini Ibu ya. Ini jangan masih ada pondasi-pondasinya. Pondasinya mati utuh. Bangunan zaman dulu itu saya akui bagus-bagus. Itu sumur itu sudah terkenal puluhan tahun. Saya itu sekarang sudah 40 tahun. Mungkin tuaan sumurnya, tapi sumurnya masih bagus, bisa dilihat ke sana itu. Oh iya. Kalau waktu zaman dulu neneknya Ibu kena dampak juga ada Kalau pembangunan yang kena dampak itu adiknya nenek. Kanu ikutan ke Sumatera. Kalau dulu kan di Sumatera, jadi sekarang di sana petani karet. Ya oke. Dulu nenek saya tidak, nenek saya cuma digeser ke samping itu, sebelah selatan itu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama. Semoga sehat selalu sekeluarga. Sehat-sehat Ya. semua. Terima kasih banyak Ibu.
ikan putih itu ikan apa, Pak? Oh, ikan tawet ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita menuju lokasi di sebelah timur ya. Di sini juga sama, kondisinya masih mengering, namun terlihat di sini sudah banyak ditumbuhi semak-semak yang menghijau ya. Karena beberapa kali hujan sudah mulai turun. Nah, lokasi di depan kita ini adalah lokasi pemakaman kuno yang muncul ke permukaan karena kondisi waduk yang masih mengering. Dan nampak di sini ada sebagian nisan yang terlihat masih utuh ya. Nah, biasanya jika air waduk tidak mengering, maka lokasi pemakaman kuno ini merupakan genangan air waduk. Nah, kemunculan pemakaman kuno dan beberapa bangunan seperti sumur maupun fondasi merupakan bukti bahwa area ini dulunya merupakan pemukiman warga yang ditenggelamkan. Sekitar 41.369 orang warga yang tinggal di 45 desa di 6 kecamatan di Wonogiri harus pindah. Sebagian besar mengikuti program transmigrasi ke Sumatera. Selain itu, adanya pemindahan jalan raya karena beberapa jalan utama ikut ditenggelamkan. Tanah seluas 10.156 hektar juga harus dibebaskan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju lokasi lain di kawasan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, yaitu TPI Sendang. Nah, saat ini kita sudah berada di TPI Sendang atau Dermaga Nelayan di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau kita perhatikan di kawasan TPI Sendang ini terlihat air masih surut ya teman-teman ya. Nah, dalam kondisi normal maka air waduk bisa menggenangi kawasan ini sampai area tangga yang ada di depan kita di bagian paling atas. Seperti yang nampak di depan kita. Dan beginilah kondisi terkini di sisi selatan, dan di sini terlihat saat kondisi air masih surut di bulan November ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini adalah kondisi air waduk beberapa waktu lalu saat kita mengunjungi tempat ini saat air penuh sampai tangga atas. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan ke arah Kota Wonogiri ya. Dan kalau kita perhatikan di sepanjang jalan ini, baik di kiri maupun di kanan jalan, banyak terdapat warung-warung makan dengan menu utama ikan waduk Gajah Mungkur. Nah, selain warung makan, kalau kita perhatikan di sepanjang jalan ini mulai bermunculan juga hotel maupun penginapan. Nah, kemudian di sebelah kanan kita ini ada objek wisata Waduk Gajah Mungkur yang merupakan ikon wisata di Kabupaten Wonogiri. Nah, objek wisata ini ada beberapa spot atau wahana yang cukup menarik ya, antara lain ada mini zoo, waterboom, sewa perahu, taman, wahana permainan, rumah makan apung, dan lain sebagainya. Nah, selain yang tadi disebutkan ada wahana terbaru namun saat ini belum dibuka ya, yaitu jembatan kaca objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Nah, berbicara tentang Waduk Gajah Mungkur, adalah waduk yang lokasi bendungannya terletak 6 km sebelah selatan kota Wonogiri. Waduk ini dibuat dengan membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, yaitu Sungai Bengawan Solo, mulai dibangun pada tahun 1976. Waduk mulai diisi air atau digenangi pada bulan Juli 1981. Waduk Gajah Mungkur mulai dioperasikan atau diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 November 1981. Nah, luas genangan maksimum dari waduk ini mencapai 9.100 hektar yang mencakup 7 kecamatan, yakni Kecamatan Wonogiri, Ngadirojo, Muntoronadi, Batureno, Giriwoyo, Iromoko, dan Wuryantoro. Bendungan dari waduk ini dibangun di Desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada siang hari ini di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.